Halo Sobat Genbiku dimanapun kalian berada, selamat datang di podcast Genbi Ngopi. Genbi Ngobrol Pagi. Sebuah podcast persembahan Divisi Public Relation Genbi Kediri Komisariat IAIN Ponorogo. Halo, aku Nara Wardani. Di episode perdana Genbi Ngopi ini spesial banget karena aku telah bersama dengan bintang tamu yang sangat spesial. Panutanku dan juga tentunya panutan teman-teman Genbi di Komisariat IAIN Ponorogo. Jadi yuk tunggu apa lagi, kita langsung saja sapa bintang tamu kita hari ini. Halo Sela, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oh ya teman-teman, pada podcast perdana Genbi Ngopi ini, tema yang kita angkat yaitu Tanya Genbi, yang nantinya kita juga akan sharing-sharing dan juga tanya-tanya dengan bintang tamu yang sangat spesial. Dan yang paling excited lagi, kami juga akan memberikan jawaban dari Q&A yang telah teman-teman kirimin ke kita beberapa waktu lalu. Jadi yuk langsung saja kita sharing-sharing dan juga tanya-tanya kepada bintang tamu kita hari ini. Oke, baik. Oh ya, kemarin aku udah kepo-kepoin kegiatan kamu dari media sosial dan juga IG dan juga WhatsApp. Nah, dari situ aku simpulin dan juga tahu bahwa kamu itu banyak sekali kegiatan di luar Genbi. Jadi sebenarnya apa sih kesibukan kamu, yaitu komunitas dan juga organisasi yang kamu ikuti di luar Genbi? Oke, jadi kemarin udah sempat stalking ya. Iya. Emang sih kalau misal kamu udah lihat story aku di Instagram atau di WhatsApp, aku sering banget sih nge-share pamflet-pamflet gitu kan. Emang dari semester 3 itu udah mulai aktif di organisasi. Dan ya organisasi yang aku ikutin itu lumayan banyak sih, karena memang kan aku notabene-nya anak rantau ya, jadinya organisasi itu aku ibaratkan sebuah rumah, sebuah keluarga. Jadi organisasi aku selama di sini itu aku ibaratin sebagai sebuah kehidupanku gitu. Jadi memang dari semester 3 itu udah mulai ikut organisasi dari HMJ, kemudian kemarin ada di SMA Febi ya kan. Nah, untuk tahun ini yang udah memasuki semester tua, nah itu masih aktif di SMA Institut, kemudian juga di organisasi ekstra kampus, dan ya hari ini kebetulan menjabat juga di Ketua Genbi Komisariat IAIN Ponorogo. Itu sih. Itu ya. Dan aku juga kepo, dari sekian banyaknya organisasi dan juga komunitas yang kamu ikuti itu, gimana sih kamu manajerial waktu agar akademis dan juga aktivis kamu itu tetap seimbang? Kalau manajerial waktu mungkin udah banyak orang-orang yang lebih bisa manajerial waktu daripada aku ya, karena aku sendiri pun masih terbilang belum bisa memanage waktuku dengan baik gitu, karena harus membagi waktu kuliah dengan waktu organisasi gitu. Mungkin keuntungannya kita kuliah online hari ini, aku jadi lebih bisa istilahnya itu ikut kegiatan disambi-sambi gitu ya. Disambi-sambi bisa, disambi itu diselingi gitu. Iya benar. Nah, jadi memang aku membiasakan diri untuk selalu mencatat jadwal agenda yang akan kulakukan di esok harinya itu pada saat sebelum tidur. Ada jadwal gitu ya? Iya. Jadi ketika aku bangun, aku sudah tahu harus ngapain dan hari ini jadwalnya apa. Jadi ketika ada orang yang misal mau buat janji hari ini, aku lihat dulu jadwalku kosong nggak. Biasanya jadwalku itu udah full sampai sore, bahkan sampai malam gitu. Jadi untuk nugas itu biasanya dikhususkan kalau pulang itu nggak kesel, nggak capek, kita nugas. Kalau misalkan udah capek, ya berarti kita bikin agenda dulu untuk hari besok. Nah nanti jam 1, jam 2 kita bangun untuk ngerjain tugas. Jadi besoknya sama, rutinitasnya selalu seperti itu. Bahkan sebelumnya kan pengen nih bikin Sabtu produktif, pengen me time, terus pengen happy time, jalan-jalan sendiri. Nah itu nggak bisa karena Sabtu itu adalah hari paling sibuk. Terkhususnya di organisasi karena itu hari weekend ya. Iya, hari weekend malah kita di organisasi. Sibuk di organisasi ya. Oh ya, untuk proses kamu sendiri ketika akan memasuki Genbi itu, adakah sebuah proses yang kamu anggap itu sebagai sebuah perjuangan? Karena kalau aku dulu tuh sendiri
ada sebuah perjuangan, yaitu ketika aku akan meminta rekomendasi ke fakultas itu aku harus ke fakultas beberapa kali tuh, karena yang pertama ada kajurnya nggak ada tulisannya yang salah, ketika melengkapi syarat. Nah kalau kamu itu gimana proses perjuangannya? Sebenarnya kalau aku sendiri sih nggak ada perjuangan yang terlalu berat. Mungkin teman-teman di luar sana ada perjuangannya yang lebih heroik gitu ya. Lebih heroik gitu. Karena aku kalau pas mau daftar malah nggak terlalu ada perjuangan, malah perjuangannya ketika pas udah masuk di Genbi-nya. Karena pada waktu itu kan aku masih punya tanggungan di SEMA FEBI, jadi harus bagi waktu antara Genbi sama SEMA. Dan itu acaranya itu biasanya barengan gitu loh, jadinya aku harus aduh ini kok barengan gitu. Semua aku juga nggak enak sama teman-teman yang di Genbi yang teman-teman itu kan aktif-aktif sekali ya kalau di Komisariat Yayan Ponorogo ini. Jadi ada rasa nggak enak. Jadi perjuangan yang bisa aku kategorikan perjuangan ya ketika udah masuk di Genbi ya. Malahan, gitu. Antara banyaknya komitmen yang kamu jalani. Betul. Komitmen, kontribusi itu menjadi sesuatu hal yang perlu untuk selalu kita tingkatkan kan. Benar sekali, benar. Nah, oke. Oh ya teman-teman, Kak Sela ini selain menjabat sebagai Ketua Korkom Ketua Genbi Kediri Komisariat Yayan Ponorogo, juga menjabat sebagai Koordinator Komisariat. Nah, untuk Koordinator Komisariat atau Korkom itu sendiri apa dan kenapa di Genbi harus ada Korkom, Kak? Oke, aku jawab dari Korkomnya dulu ya. Korkom itu adalah Koordinator Komisariat. Jadi setiap tahunnya per komisariat itu akan mendelegasikan beberapa anggotanya untuk jadi pengurus Korkom. Nah, mungkin sepemahamanku selama ini pengurus Korkom itu nanti akan menginisiasi kegiatan-kegiatan yang bisa dikolaborasikan oleh 5 komisariat ini gitu. Kemudian apa tuh 5 komisariat itu mana aja tuh? Oke, 5 komisariat yang ada di Genbi Kediri ya. Jadi memang kadang orang-orang suka salah paham Genbi Kediri itu YN Kediri gitu, padahal Genbi Kediri itu adalah Genbi yang di bawah naungan KPWDN-nya Kediri gitu. Dan itu terdiri dari 5 komisariat. Yang pertama ada YN Ponorogo. Kemudian ada Universitas Muhammadiyah Ponorogo, ada Unida Gontor, terus ada UIN Said Ali Rahman yang kemarin baru dilantik jadi UIN. Selamat ya teman-teman UIN 1. Terus yang terakhir ada YN Kediri. Gitu. Dan tadi jadi adanya Korkom itu untuk menaungi beberapa komisariat yang di bawahnya Genbi Kediri Komisariat Ponorogo ya. Betul. Nah, selanjutnya tadi belum dijawab kenapa harus ada Korkom. Oh iya, belum itu. Nah, itu benar. Jadi gini, aku jelasin aja ya. Kenapa kok harus ada Korkom sih, Mbak? Kan harusnya ya udah kita sendiri-sendiri aja kok, kan punya proker masing-masing gitu. Nah, harusnya kan kita komunitas yang mengedepankan rasa kekeluargaan gitu. Jadi bagaimana nanti 5 komisariat ini bisa memiliki komunikasi yang baik, koordinasi yang baik, dan silaturahmi yang baik supaya tetap sinkron antara satu komisariat dengan komisariat lain. Makanya kenapa Instagram kita, YouTube, kemudian Twitter itu jadi satu supaya di Genbi Kediri kan. Jadi supaya ya kita benar-benar jadi satu keluarga di situ. Dan coba bayangin aja kalau misalkan nggak ada Korkom. Jadi udah sendiri-sendiri padahal kita tetap di bawah naungannya Bank Indonesia kan gitu. Nah, selain di Genbi Kediri, sebenarnya setiap KPWDN itu punya Korkom juga. Ada Korkom Jember, ada Korkom Surabaya, Korkom Malang, dan Korkom Kediri. Jadi memang di Jawa Timur itu kan ada 4 KPWDN. Jadi ada juga 4 Korkom. Gitu. Nah, teman-teman, karena kita udah banyak sekali nih tadi sharing ilmu dan juga pengetahuan yang sangat luar biasa dari bintang tamu kita pada pagi hari ini, gimana kalau kita langsung saja lanjut ke jawabin Q&A yang telah teman-teman kirimin ke kita beberapa waktu lalu. Dan aku mau ucapin selamat nih untuk teman-teman yang pertanyaannya terpilih dan juga berkesempatan mendapatkan jawaban di sesi perdana podcast Genbi Ngopi. Halo Sobat Genbiku, buat kalian yang bingung mau makan cemilan apa hari ini, Genbi Kediri Komisariat IAIN Ponorogo punya satu produk cemilan yang enak banget, yaitu produk kerupuk telur asin. Terdapat 3 varian rasa, ada rasa original, rasa pedas asin, dan rasa pedas daun jeruk.
Untuk cek harga, kalian bisa kepoin langsung di Instagramnya @genbi.printer_. Yang pastinya harganya sangat terjangkau untuk kantong mahasiswa nih Sobat Genbiku. Di order ya. Oke, langsung saja kita bacakan ke pertanyaan yang pertama, yaitu dari Ahmad Hamim Fata, jurusan Ekonomi Syariah semester 2. Wah, ini pasti adik kelas kamu nih. Jurusannya sama karena satu rumpun ya. Iya. Pertanyaannya gini, apa beasiswa Bank Indonesia dan benefitnya untuk mahasiswa FEBI? Oke, yang pertama apa itu Beasiswa Bank Indonesia. Indonesia. Jadi beasiswa Bank Indonesia itu atau yang biasa kita singkat GENBI, Generasi Baru Indonesia, itu adalah beasiswa yang diresmikan oleh Bank Indonesia pada 11 September 2011. Jadi 11 enak ya, ingat gitu. Jadi tujuannya itu kalau secara tekstual seperti yang mungkin teman-teman bisa search di Google, ya sebagai wadah untuk mengembangkan intelektual, kemudian minat bakat, serta bagaimana membentuk karakter pemimpin yang peka terhadap sosial. Jadi mengabdi kepada masyarakat dan juga kepada kampus, khususnya menjadi role model di kampusnya. Oke. Jadi untuk pertanyaan saja itu manfaatnya untuk mahasiswa FEBI apa? Ya. Kalau manfaatnya sebenarnya tidak hanya untuk mahasiswa FEBI loh, karena memang khususnya di Komisariat yang Pengeruk kan semua jurusan, hampir semua jurusan itu ada yang tergabung di komunitas GENBI ini. Jadi benefitnya nggak cuma untuk mahasiswa FEBI aja. Kalau untuk mahasiswa FEBI-nya, karena pertanyaan untuk mahasiswa FEBI, jadi gini, kan biasanya teman-teman untuk siapa namanya tadi yang tadi? Ahmad Hamim Fata. Nah, untuk Hamim Fata ya, jurusan Ekonomi Syariah, kamu kan juga lagi maba. Itu akan bermanfaat sekali karena kamu bisa dapat teori-teori dan ilmu yang diajarkan di luar kelas gitu. Jadi nggak terbatas cuma kamu duduk di kelas doang, karena banyak banget seminar-seminar dan kegiatan dari Bank Indonesia yang itu menghadirkan para tokoh-tokoh ahli gitu loh, yang memang sudah punya keahlian di bidangnya dan juga punya pengalaman yang memang bagus untuk menambah pengetahuan dari teman-teman yang ada di FEBI, khususnya yang di Ekonomi Syariah. Karena aku pun cukup merasakan bagaimana teori-teori yang baca di buku atau aku pelajari dari dosen-dosen yang mengajar itu ketika dijelaskan oleh orang yang ahli itu akan lebih menambah pengetahuan kita gitu. Oke, jadi tadi yang perlu ditekankan yaitu GENBI itu Generasi Baru Indonesia, bukan Generasi Bank Indonesia. Karena memang banyak banget kan yang salah paham. Jadi nanti ketika kamu masuk di GENBI, kalau aku sendiri pun bisa apa ya, memaknai GENBI itu adalah sebagai ya sebuah rumah juga, karena ini kan sebuah komunitas yang aku ikuti di kampus. Nah, di situ aku bisa ketemu orang-orang dengan berbeda karakter satu kampus gitu. Jadi betul. Jadi teman-teman yang tergabung di GENBI ini memang benar-benar calon pemimpin bangsa aku rasa, karena kita adalah mahasiswa terpilih yang ada di IAIN Ponorogo khususnya. Langsung saja kita move ke pertanyaan yang kedua. Ini dari Nadila Octavia, Perbankan Syariah semester 2. Wah, ini kebanyakan dari memang benar-benar dari mahasiswa FEBI. Oke. Pertanyaannya gini, kriteria untuk masuk di GENBI itu apa dan biasanya diperbolehkan daftar itu dari semester berapa? Oke, jadi sebenarnya untuk kriteria masuk di GENBI tiap tahunnya itu akan beda, nah tergantung kebutuhan dan kebijakan kampus dan dari pihak Bank Indonesia juga. Mungkin aku bakalan spill di kriteria-kriteria yang umum. Jadi yang pertama pasti yang ada itu mahasiswa aktif serta 1 dibuktikan dengan KTM. Kemudian ada IPK minimal 3 dibuktikan dengan KHS. Kemudian ada juga surat keterangan tidak menerima beasiswa lain, biasanya mintanya di fakultas. Nah, untuk tahun ini kalian juga direkomendasikan untuk minta surat rekomendasi dari tokoh, kemudian juga membuat motivation letter. Jadi mungkin itu sih kriteria-kriteria umum yang setiap tahun pasti ada. Nah, untuk semester berapa tuh biasanya diperbolehkan daftar? Oke, jadi
ketentuannya sebenarnya telah menyelesaikan minimal 40 SKS. Jadi kalau misalnya kita satu semester kan kita udah paket ya kalau di Ponorogo. Nah, maksimal SKS itu kan ada 24. Jadi 24 semester 1, 24 semester 2 ada 48 SKS. Jadi telah menyelesaikan. Nah, kalau dikalkulasi berarti orang ataupun mahasiswa yang mau daftar di Genbi itu minimal semester 3 teman-teman. Jadi gak bisa kalau misalkan teman-teman itu masih semester 2. Kemarin banyak banget adik-adik yang udah ngumpulin berkas, kemudian ada berita-berita yang gak jelas datangnya dari mana. Katanya gini, gak apa-apa daftar semester 2, nanti yang nentuin lolos atau enggaknya pihak akademik. Padahal kan jelas-jelas dari persyaratan itu minimal telah menyelesaikan 40 SKS. Jadi kan buat teman-teman yang mau daftar tahun depan, coba di cross check website yang resmi, kemudian tetap stay tune di Instagram resminya kita. Jadi nggak perlu tanya-tanya di di luar berita-berita yang ada sumbernya gitu ya. Jadi nanti akan menimbulkan hoax. Dan aku juga bilang sih kemarin, ya udah kan gini, kan di ketentuan udah jelas. Kalau misal udah jelas, kenapa masih daftar? Nanti kan kasihan, kan persyaratannya kan gak sedikit dan perlu banyak seleksi itu ya. Kan kita harus ngisi formulir dan lain sebagainya, kita harus ke fakultas bolak-balik kan buat minta tangan kajur. Nah itu sih makanya kalau nanti tahun depan mau daftar silakan mencari informasi yang benar-benar valid atau langsung datang aja ke basecampnya dia. Jadi nggak sia-sia ya yang tadi kan udah. Ya betul. Nah, kita langsung saja move ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Wiwit Idrayani, jurusan Ekonomi Syariah semester 4. Ini juga adik kelas kamu mungkin lagi ya. Kebanyakan memang dari Tebi. Untuk dia itu kepo, gimana sih kegiatan Genbi? Jadi kita mengkategorikan kegiatan-kegiatan Genbi itu menjadi 3 jenis. Nah, yang pertama itu ada inisiasi, kemudian ada kolaborasi, dan yang terakhir ada delegasi. Jadi inisiasi itu adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman pengurus atau teman-teman yang tergabung dalam komunitas Genbi, dan itu diinisiasi dalam artian dilaksanakan di internal gitu. Kemudian yang kolaborasi itu kita bisa bekerja sama dengan komunitas lain di luar kampus atau komunitas Genbi di kampus lain atau di organisasi mahasiswa yang ada di kampus kita. Kemudian kalau yang delegasi itu biasanya hanya perwakilan. Contoh kemarin Bank Indonesia baru mengadakan training of trainer untuk KRIS. Jadi yang didelegasikan adalah teman-teman BPH. Jadi kegiatannya hanya berupa delegasi. Kalau kegiatan di YIM Ponorogo sesuai dengan visi dan misi yang sudah kita bentuk kemarin, ada diantaranya kajian-kajian kebangsaan, kemudian ada juga kegiatan-kegiatan sosial yang lingkupnya di sekitar Ponorogo maupun di luar Ponorogo. Kemudian ada perintis usaha. Jadi kemarin kita udah bikin olahan kerupuk telur asin. Jangan lupa diorder ya teman-teman. Terus ada juga pelatihan money. Jadi kita bikin strap mask. Nah, karena kan sekarang lagi musimnya masih pandemi, jadi teman-teman harus tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, untuk menjaga penampilan kita tetap kece, nah teman-teman juga harus pesen nih strap mask dari anak-anak Genbi YIM Ponorogo. Nah, selain itu juga ada mentoring minat bakat dari PSDA, kemudian ada juga ya contohnya ini hari ini kita podcast dari Divisi Public Relation. Jadi memang lumayan padat sih kegiatan yang ada di Genbi, dan itu bisa mengupgrade pengetahuan dan pengalaman dari teman-teman di internal kita. Bisa juga untuk mengembangkan soft skill yang sebenarnya udah dimiliki teman-teman ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini dari Wahyu Ihsan dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah semester 6. Pertanyaannya gini, kenapa mayoritas dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang dapat beasiswa ya? Jadi gini, San, kalau misalkan untuk tahapan kita daftar di Genbi itu kan ada tahap seleksi berkas dan seleksi wawancara. Jadi kalau misalnya seleksi berkas itu yang menseleksi adalah pihak akademik yang ada di kampus. Nah, sebenarnya kita untuk standarisasinya seperti apa itu dikembalikan lagi ke kampus. Terus kenapa kebanyakan anak Febi yang kata
diterima, mungkin karena memang kita berkorelasi positif dalam artian berbanding lurus dengan ilmu-ilmu yang diajarkan di fakultas gitu. Karena ada beberapa Gen B di beberapa kampus itu yang memang hanya berfokus pada fakultas FEB saja. Ya, cuman karena di IAIN Ponorogo itu unik, jadi semua jurusan bisa berkesempatan ya, berkesempatan untuk menjadi bagian dari komunitas Gen B. Nah, selain itu di tahap 2 kan ada tahap wawancara nih. Nah, di situ ketika wawancara itu akan menentukan bagaimana karakter kamu dan pengetahuan kamu tentang Bank Indonesia kan. Jadi yang menentukan ya dari pihak Bank Indonesia sendiri. Mungkin ketika wawancara teman-teman yang dari FEB atau ya dari ekonomi syariah itu bisa lebih menjawab dengan baik dan benar pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Akhirnya ya bisa lolos deh gitu. Karena kebetulan yang dibahas juga tentang bank-bank ya kalau di FEB. Ya betul. Karena kan memang beasiswanya beasiswa Bank Indonesia. Jadi kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya juga ya. Dari Imam Syahrawi, Perbankan Syariah semester 6. Halo Febi lagi. Febi semua di rata-rata. Pertanyaannya gini, tolak ukur selain IPK itu apa untuk kita bisa mendapatkan beasiswa Bank Indonesia? Dan selanjutnya juga kenapa mayoritas itu perempuan khususnya di Gen B IAIN Ponorogo ini? Ya, jadi aku pun sering dapat masukan, dapat kritikan, terus curhatan-curhatan dari teman-temanku juga. Katanya IPK-nya minimal 3,00. Kenapa kok rata-rata yang kuliah teman-teman di Gen B itu rata-rata IPK-nya 3,8, 3,9. Jadi memang kan kalau seleksi berkas itu yang dilihat ya apa prestasi yang bisa kamu tunjukkan, kemudian ketika kamu lolos kamu bisa ngasih apa kan gitu. Jadi memang yang dilihat adalah mahasiswa-mahasiswa terbaik di situ. Aku rasa tolak ukur selain IPK yang motivation letter yang kamu buat kemarin gitu. Jadi selain IPK kamu tinggi, kamu juga harus punya penunjang berupa motivation letter itu. Jadi di situ kamu bisa tuangkan kenapa kok saya harus dapat beasiswa ini dan apa yang akan saya berikan ketika nanti saya lolos kan gitu. Nah dan itu kenapa mayoritas perempuan di Gen B IAIN Ponorogo? Jadi memang benar dari tahun pertama itu masih banyak cowoknya, cuman pas tahun kemarin itu rata-rata perempuan. Tahun kemarin tuh laki-lakinya cuma 2, tahun ini laki-lakinya tambah 2. Bisa dihitung jari ya, jadi cuma 4. Nah, kenapa kok banyak yang perempuan? Karena mungkin perempuan-perempuan di IAIN Ponorogo itu lebih bisa menarik untuk mendapatkan beasiswa, kemudian nilai-nilainya bisa tercover gitu. Jadi untuk siapa yang tanya tadi? Dari Ikhlasul Amal. Nah, untuk Ikhlasul Amal, kalau misal mau daftar lagi tahun depan, karena kan sekarang masih semester 4 ya, jadi tahun depan masih bisa berkesempatan untuk daftar. Nah, kamu branding dong diri kamu untuk ikut lomba-lomba agar diri kamu berprestasi dan tunjukkan bahwa kamu memang benar-benar layak untuk dapat beasiswa ini. Karena ya orang itu bakal melihat kita dari apa yang kita hasilkan juga gitu untuk kampus khususnya. Itu sih sebenarnya. Makanya untuk tahun depan saya sih berharap laki-laki yang ada di IAIN Ponorogo yang jumlahnya memang minim itu bisa benar-benar berjuang untuk dapat beasiswa di Bank Indonesia. Jadi itu ya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya nih, ada tuh temanku yang udah daftar di Bank Indonesia, beasiswa Bank Indonesia. Kebetulan dia udah lengkapin persyaratannya dan juga udah tepat waktu banget ketika mempunyai, maksudnya tidak mepet-mepet gitu loh. Nah ini juga kemungkinan satu cerita dengan iklan Imam Syahrawi ini. Dia karena tanya gini, faktor penyebab pendaftar itu tidak lolos apa, padahal dia udah lengkapin persyaratannya. Jadi yang aku bilang di jawaban-jawaban sebelumnya, memang kita juga tolak ukur yang diberikan kampus itu memang ya sesuai standar yang kampus mau kan gitu. Jadi mungkin kamu harus punya branding diri yang lebih lagi supaya kamu benar-benar kelihatan di situ. Faktornya banyak kok. Kenapa akhirnya kamu gak lolos? Padahal udah berkasnya lengkap. Kemarin itu ada sekitar 800 sekian berkas yang itu lengkap, maksudnya sesuai dengan permintaan. Tapi harus diseleksi menjadi 80 nama dan diseleksi lagi menjadi 50 nama. Nah,
dari situ kan selain kamu harus berdoa, ya kamu juga harus usahanya melalui apa? Usahanya melalui keaktifan kamu untuk membranding diri dan juga aktif di kegiatan-kegiatan di kampus, entah itu memberikan apa ya, prestasi untuk membranding kampus juga. Jadi orang ketika lihat nama kamu, oh siapa nih, si A, wah ini si A ya yang menang kemarin di atlet ini, kayaknya dia juga pintar dari kelasan, itu akan menjadi suatu poin plus gitu. Jadi orang itu kalau mau ngasih kan ya setidaknya harus lihat dulu, ini kan beasiswa ya, jadi ya lihat dulu kamu istilahnya kamu siapa dan bisa kasih apa ya gitu. Jadi kalau kamu aktif di kampus nanti ada kemungkinannya bisa aktif juga di Genbi gitu. Nah ini pertanyaan terakhir nih, karena tuh yang aku tahu di Genbi RGI yang Ponorogo itu tidak hanya terdapat beasiswa dari Bank Indonesia, ada dari Basnas, ada dari Bidik Misi yang sekarang KIP itu ya, ada dari BRI. Nah, yang aku tanya itu apa sih perbedaan penerima beasiswa Bank Indonesia ini dengan penerima beasiswa lain? Oke, terima kasih pertanyaan Nara. Iya. Pertanyaan the ending of podcast. Iya. Jadi apa sih perbedaan antara Genbi dengan beasiswa lainnya dari Ya beda lah, karena dari tujuan kita aja kita udah beda. Misal 3 tujuan utama Genbi, diantaranya ada frontliner, change agent, dan future leader. Jadi frontliner itu bagaimana nanti kita bisa mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan yang ada di Bank Indonesia supaya bisa tersalurkan kepada masyarakat. Kemudian change agent, bagaimana anak Genbi itu menjadi role model untuk pelajar dan mahasiswa yang ada di kampusnya. Dan future leader, nah disitu diharapkan bahwa anak-anak yang tergabung dalam komunitas Bank Indonesia ini nantinya dapat menjadi pemimpin bangsa di berbagai bidang dan tingkatan. Nah sebenarnya memang beda. Kalau misal kuliah juga kita implementasinya di wilayah sosial itu juga lebih terlihat, karena ya mohon maaf mungkin teman-teman yang lain juga melakukan kegiatan-kegiatan sosial, tapi yang aku tahu anak-anak Genbi itu lebih sering terjun ke masyarakat langsung, karena kita memang punya program kerja rutinan gitu untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Seperti itu sih, jadi beda banget karena tiap organisasi, tiap komunitas pasti punya tujuan, punya visi misi yang berbeda. Nah ini terima kasih karena kamu udah sharing ilmu dan juga pengalaman yang sangat berarti dan juga bisa dijadikan inspirasi untuk aku khususnya dan juga teman-teman semua. Nah aku juga mau ucapin terima kasih pada teman-teman dari balik layar yang udah berjuang begitu keras agar terselenggaranya podcast kita kali ini. Terima kasih semua yang udah nonton podcast Genbi Ngopi, Genbi Ngobrol Pagi. Dan terus ikuti YouTube-nya Genbi Kediri untuk update episode-episode kita selanjutnya. See you next time, bye-bye!